Jadi di masa pemerintahan Soeharto itu memang sejarah Bung Karno banyak ditutup-tutupin. Kemudian mungkin juga banyak disalahartikan atau diselewengkan. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng lumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo Rek, ketemu meneh ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Dan senang sekali pada hari ini kita mendapat tamu istimewa. Beliau ini adalah sebagai mentor dan guru saya karena beliau adalah senior saya, pernah menjadi wali kota Blitar 2 periode. Dengan berbagai macam prestasinya dan mengukir yang namanya kota Blitar. Juga sekarang ini ada yang tanaman buah belimbing, itu adalah dari gagasan dan ide-ide beliau sebagai tempat wisata. Dan mereka juga pernah menjadi wakil gubernur DKI Jaya dan juga menjadi gubernur DKI Jaya. Beliau ini adalah Bapak Jarod Saiful Hidayat. Gimana Pak Jarod kabarnya? Alhamdulillah, api-api. Sehat ya Cak ya? Sehat lah, sehat seger waras. Seger waras, podo-podo. Dan sekarang beliau ini juga sebagai anggota DPR RI sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan bidang organisasi, Bidang ideologi dan kaderisasi. Mas Jarod, saya kalau panggil ini Mas, jadi dia kalau panggil saya tidak, jadi lebih akrab, lebih familiar. Yang mana memang beliau ini juga orang tuanya ya arek Surabaya. Mas Jarod, pas hari ini tanggal 6 Juni, ini kan hari kelahiran Bung Karno, proklamator Republik Indonesia. Dan Mas Jarod tentunya banyak cerita yang disampaikan sama anak-anak milenial, anak-anak zilenial, supaya nggak keliru. Bung Karno iki lahirnya gak di Blitar, salah. Kalau makamnya di Blitar, iya. Coba ceritakan Mas. Iya, hari ini kan tanggal 6 Juni. Artinya 121 tahun yang lalu, ya. Tepatnya 6 Juni 1901 di awal abad ke-20 itu lahir satu tokoh yang bukan hanya tokoh secara nasional, tapi tokoh secara internasional. Bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi bangsa negara-negara, terutama Asia Afrika. Yaitu lahir Bung Karno. Akeh sing keliru nyebut Bung Karno itu lahir nang Blitar, itu keliru. Bung Karno itu lahir nang kutha Surabaya, gitu ya. Arek Surabaya. Tanggal 6 Juni. Tepatnya nanggone Kampung Pandean Penili. Ya. Ini perlu untuk pelurusan sejarah. Jadi Bung Karno itu arek Surabaya. Tapi makame pancene nanggone Blitar, gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu diketahui, ingat bahwa arek Surabaya kudune bangga sebagai arek Surabaya, sebagai bangsa Indonesia, bahwa Bung Karno itu lahir nang Surabaya. Seneng dino iki ketemu ambek Cak Ji pas hari lahir Bung Karno nang Surabaya. Ya. Mas, kenapa sih pada saat Orde Baru ini kok seolah-olah akan dikaburkan? Baik itu di anak-anak sekolah pelajar, di anak-anak mahasiswa, mungkin di zaman yang sekarang ini zaman milenial maupun zaman zilenial yang 20 tahun ke bawah, seolah-olah dikaburkan bahwa Bung Karno itu lahir di Blitar. Kenapa seperti itu? Ya inilah, jadi di masa pemerintahan Soeharto itu memang sejarah Bung Karno banyak ditutup-tutupin. Kemudian mungkin juga banyak disalahartikan atau diselewengkan. Makanya sekarang ini
saatnya untuk pelurusan sejarah. Kenapa timbul seperti itu? Karena Bung Karno ini, pemerintah rezim waktu itu khawatir, takut. Pengikut Bung Karno sangat banyak. Kaum Soekarnois ya itu sangat banyak. Kaum nasionalis sangat banyak. Ya, maka seakan-akan Bung Karno itu perannya itu dikurangi atau dihapuskan. Dan kemudian diplesetkan bahwa Bung Karno ya itu seakan-akan dekat dengan PKI kan gitu ya. Iya. Kemudian pokoknya dibusukkan begitu. Nah, oleh sebab itu sekarang saatnya kita ini sudah masa sekarang harus terbuka supaya bangsa kita ini ngerti siapa sosok Soekarno ini. Nah, kitalah yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk bisa menyampaikan sebenarnya siapa Soekarno ini. Waktu itu kenapa kok didengungkan bahwa Bung Karno lahir di Blitar? Kita ingin memang Bung Karno ini sering ke Blitar karena orang tuanya ditugaskan sebagai guru sekolah, pendidik sekolah di Blitar dan punya rumah di Blitar yang dikenal dengan Istana Gebang atau Dalem Gebang di Jalan Sultan Agung. Nah, Bung Karno itu sering sekali sungkem ke ibundanya. Dan ibunda Bung Karno ini bilang sama Bung Karno, ini bisa jadi contoh bagi kita semua. Dia bilang, Kusno, kamu itu anakku. Kalau kamu perlu sama saya, ya kamu harus datang ke Blitar. Ya, saya tidak mau ke istana. Jadi ibunda Bung Karno ini selama Bung Karno jadi presiden itu memang belum pernah ke istana. Nah, sebagai seorang putra, apalagi Bung Karno yang demikian luar biasa, kalau pingin sungkep, pingin dapat doa, pingin dapat restu, itu selalu ke Blitar untuk sungkem kepada ibunya di Blitar itu. Sehingga mungkin dianggap bahwa ya rumah asal Bung Karno ada di situ, lahirnya di situ. Yang perlu kita petik di sini adalah bagaimanapun juga kita, ya ini adalah jabatan apapun juga itu harus memuliakan ibu kita, orang tua kita, ibu kita yang melahirkan kita. Seorang presiden setinggi apapun jabatannya, dia selalu hormat dan memuliakan ibunya. Bahkan di dalam agama kita, ya dalam Islam, hadis Rasulullah kan seperti itu. Ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang di dunia ini yang harus saya hormati pertama kali? Jawabannya yang pertama adalah ibumu. Nomor 2 siapa ya Rasulullah? Ibumu. Nomor 3 siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru yang nomor 4 bapakmu. Sebagai seorang Islam yang sangat taat dan mendapatkan gelar doktor honoris causa di Universitas Islam terbesar di Al-Azhar, gitu ya, Bung Karno betul-betul memuliakan ibunya. Maka beliau sering sekali sungkem kepada ibunya. Maka pesanku, ojo wani-wani ambil wong tua, terutama wong tua wedok. Ya. Ibu atau mak? Ibu atau mak. Ngono lho ceritane. Makane ya gampang dicerewengkan Bung Karno lahir di Blitar. Ya, bahkan di Seknek dulu tuh tercantum Bung Karno lahir di Blitar. Sampai gitu ya? Iya, padahal Bung Karno kasih testimoni di dalam autobiografinya. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia, Cindy Adams itu disebutkan di situ. Di Surabaya saya dilahirkan. Ngono itu salah satunya, itu paling gampang aja gitu ya. Iya. Iku rek yo mangkane ta. Bangga jadi arek Surabaya. Bung Karno iku lahire nggone Surabaya, nggone Pandean, Kelurahan Penele. Makane seluruh anak-anak yang nonton YouTube ini, yang nonton medsosnya, tadi kita sudah launching bersama-sama bahwa Bung Karno arek Surabaya iku jadikan story biar viral seluruh dunia tahu. Karena apa? Ini pelurusan sejarah. Jangan dibengkok-bengkokkan. Zaman sekarang ini udah zaman transparan. Bukan kayak zaman Orde Baru ditutupi, diselimuti, dibalut supaya mereka bisa diselewengkan ke kiri, diselewengkan ke kanan. Akhirnya kabur.
Mas Jarot. Tapi gini, Bung Karno pesen jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Kita ya, adik-adik KB, jangan hanya melihat Bung Karno lahir di Surabaya ya, tapi warisilah apinya Bung Karno, semangatnya Bung Karno, api perjuangannya Bung Karno, ya perjalanan hidupnya ini yang harus dipelajari. Bung Karno ini tokoh luar biasa, puluhan tahun hidup di pembuangan, di penjara, bahkan ini ya, dia ditahanan rumahkan oleh rezim Orde Baru. Bayangkan. Tapi beliau selalu tangguh, dan yang nomor satukan adalah pengabdian beliau, dedication of life-nya itu 1 kepada Tuhan, 2 pada tanah air, 3 kepada bangsa, semuanya untuk bangsa. Inilah semangat, inilah yang harus diwarisi oleh arek Surabaya. Ini kota pahlawan, Cak. Ya, semangat pantang menyerah, disiplin, toleran, ya enggak, kerja keras, gak gampang menyerah. Jatuh bangun lagi. Oh, ini bangsa pejuang, Cak. Oh, ini yang perlu diwarisi. Bahkan bukan cuma Bung Karno saja yang waktu itu dikebiri, mereka bahkan sampai anaknya ya. Oh iya. Bayangkan zaman Orde Baru diuber-uber, bahkan sekolahnya Ibu Mega itu sampai dikeluarkan. Bayangin. Tapi tidak pernah berputus asa bahwa Bu Mega ini putranya Bung Karno kuliah waktu itu di Bandung. Di Bandung. Ya toh? Di Bandung dikeluarin. Sampai segitu, ya toh. Kemudian kuliah lagi di UI. Bayangkan. Ya, dikeluarin lagi. Coba. Tetapi kita itu belajar gitu ya. Itu bukan hanya di kampus, di masyarakat belajar betul. Tapi apa yang didapatkan oleh Bu Mega misalkan ya? Beliau mendapatkan gelar doktor honoris causa. Di mana-mana? Di mana-mana. Mendapatkan gelar profesor kehormatan ya, yang kemarin ya di Korea. Yang sebelumnya di Universitas Pertahanan. Bayangkan. Bisa menjadi perempuan pertama yang bisa menjadi wakil presiden dan presiden, ketua umum paling lama dan perempuan yang paling berpengaruh, tangguh. Nah, misalnya gitu. Jadi sekali lagi gitu ya, bahwa ya waktu itu kan mau ditenggelamkan tuh sama Pak Harto, keluarganya Bung Karno diuber-uber, tapi bangkit kembali. Beliau sampaikan ya bahwa pada satu ketika kebenaran pasti akan menang. Nah, jadi jangan takut sampean semua, kalau membela kebenaran, membela keadilan, jangan takut. Suatu ketika pasti akan menang. Berarti salah satunya Bu Mega ini mewarisi api perjuangannya. Betul, apinya. Jangan dilihat dia anak biologis Bung Karno, bukan. Api perjuangan bapaknya. Benar loh ya. Perempuan loh. Sampai sekarang ini ya masih belum ada. Ya mudah-mudahan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin perempuan. Dan ingat, anaknya juga perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI. Ketua DPR RI baru ini perempuan. Luar biasa. Luar biasa. Mbak Puan Maharani yang tentunya inilah mewarisi api perjuangan kita, Pak Jarot. Ini mewarisi api perjuangan. Jadi nggak instan kita itu jadi. Aku misalnya nangoni Jakarta Pilgub, ya misalnya ya kalah nggak apa-apa, bangkit lagi. Pantang menyerah. Gara-gara politisasi agama. Betul, ya toh? Iya. Wah, itu luar biasa. Nggak fair. Ya sudah, nggak apa-apa, bangkit lagi. Kemudian tarung lagi di Sumut, sama juga. Ya, masalah SARA itu disampaikan juga, politisasi agama juga. Ya, bangkit meneh. Saya kan anggota DPR dari Sumut. Nah, padahal bukan kelahirannya, tapi kita bisa orang-orang nasionalis dan kita tidak membedakan. Ya, ingat bahwa kita itu bangsa Indonesia. Ketika saya ditanya gitu, Caci, Pak Jarot itu orang mana? Saya sampaikan, saya ini orang Indonesia. Betul nggak? Iya betul. Iya, orang Indonesia. Terus lahirnya di mana? Saya lahir di Magelang. Terus orang tako, berarti Pak Jarot orang Magelang? Bukan. Aku cuma numpang lahir. Mari kuno pindah
teko Magelang, pindah nang Malang, pindah nang Surabaya, pindah nang Mojokerto, Mojosari, Jakarta. Karena mengikuti orang tua. Nanti saya orang Indonesia. Ditanya lagi, kalau begitu ibunya Pak Jarod dari mana? Surabaya. Ibuku wong Maspati. Bapaknya wong ndi? Wong Surabaya. Ndi omahe Pelampitan. Tonggoan Maspati. Tonggoan itu mak dipisahno ambek kali Mas. Iya. Sungai Mas itu toh. Tapi aku wong Indonesia. Jadi kepilih di Sumut, Sumatera Utara sana, ya wajar bang Indonesia boleh. Seru Rek, kita ngomong masalah tokoh Bung Karno. Ini menginspirasi kita semua, terutama sekali lagi saya tekankan anak milenial dan anak zilenial. Dan Mas Jarod ini adalah mereka yang dulu wali kota Blitar, yang juga mempunyai satu gagasan di mana di situ ada perpustakaan Bung Karno. Beliau yang menginisiasi, beliau yang membangun, pemerintah kota Blitar, wali kotanya beliau, dan termasuk mungkin patung Bung Karno yang pertama itu juga didirikan semasa rezim Orde Baru Tumbang. Gimana Mas? Ini kita lihat ini. Ya, ini. Coba videonya, tayangkan. Ini. Ini makam Bung Karno, ya, di belakangnya perpustakaan Bung Karno ini. Ini Museum Bung Karno, yang isinya foto-foto Bung Karno ketika di luar negeri gitu ya. Ini Garuda Pancasila, ini desainnya begitu ya. Tahun berapa ini Mas? Ini kita resmikan tahun 2004. Wah, 2004 ya. Itu masa jabatan pertama sebagai wali kota. Nah, ini makamnya gitu ya. Nah, ini makam ibundanya ya. Ya, ini orang-orang dari ini di rumahnya. Di rumahnya. Ini perpustakaan Bung Karno Museum. Nah, gini. Inilah sebetulnya kita mewarisi apinya. Jadi kalau wong nang Blitar iku siarah mendoakan Bung Karno ya harus ya. Tetapi jangan hanya sekedar di makam aja. Dia datang ke perpustakaan dan museum, belajar di situ, diskusi di situ ya. Ya enggak semacam kegiatan kesenian di situ, budaya di situ kita sediakan. Ya, dan menggali, mengoperasionalisasikan dan menerapkan belajar tentang ajaran-ajaran Soekarno. Nah, ini makanya belajarlah di situ. Dan saya sampaikan bahwa perpustakaan dan museum Bung Karno ini adalah milik bangsa Indonesia. Sekarang dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Nah, ini. Nah, itu luar biasa sekali. Mas, hari ini ada peringatan yang kick off-nya itu di Surabaya. Gimana rencana kegiatan saat ini? Jadi ini kan bulan Bung Karno, ya. 1 Juni kemarin kita peringati hari lahir Pancasila, penggalinya Bung Karno, betul nggak? Iya. Itu pidato yang paling hebat, salah satunya adalah pidato Bung Karno di depan sidang umum, di dalam sidang BPUPK. Ya, kemudian tanggal 6 Juni Bung Karno lahir di Surabaya. Kick-off-nya berarti di Surabaya. Kemudian tanggal 21 Juni itu wafatnya Bung Karno. Makanya banyak warga masyarakat itu, utamanya di Blitar, itu setiap tanggal 20 malam itu selalu mengadakan haul Bung Karno. Ada doa bersama. Dulu sering loh zaman-zaman aku. Oh iyalah, kami teko ngono haul Bung Karno, rame banget ya, tahlil ya, Yasin tahlil, dimulai terus itu di situ ya. Nah, sekarang sudah kita mulai lagi. Nah, sekarang di Surabaya, aku mau kan ngobrol ambil wali kota nih, ambil sampean juga. Di sini nanti hari tanggal 6 Juni ini katanya juga kick off untuk pengumuman lomba desain patung Bung Karno. Ya toh, kemudian menjadikan Pandean sebagai museum Bung Karno. Destinasi wisata ya, melintasi Kalimas. Kemudian Siola itu akan menjadi mall pelayanan publik Bung Karno. Kemudian ada diorama juga di situ. Ini luar biasa. Apa itu saja tidak gitu ya. Banyak sekali kegiatan, ada santunan anak yatim, bakti sosial, istiqosah.
tahlil dan sebagainya dan sebagainya. Tapi untuk DPP itu memang mengadakan berbagai macam rangkaian kegiatan. Misalnya inovasi pelayanan kesehatan, kemudian gebiar bakar ikan dengan resep mustika sari. Ya toh. Kemudian di sini juga ada. Kan, mustika rasa, mustika sari ya. Jadi itu. Jadi Bung Karno ini juga mengumpulkan resep-resep masakan Indonesia di mustika rasa ini, ya toh. Di mustika rasa ini, aduh, semuanya dikumpulkan, dan hebatnya lagi, Cak, itu sampai kandungan gizinya itu dihitung. Nah, ini perlu juga supaya kita bangga dengan masakan kita, makanan kita. Luar biasa. Surabaya misalnya, aku nek mrini mesti mangan masakan Surabaya. Ono apa nang gini? Lontong balap. Lontong kupang. Tahu campur. Terus tahu tek. Waduh, luar biasa. Pakai semanggi Surabaya. Nah, ini harus luar biasa. Ini aku nang Blitar itu mangan nang kono mesti sego pecel. Pecel khas kono. Kemudian apa meneh? Iwak uceng, peyek uceng. Waduh. Jadi Indonesia kaya banget. Nah, kemudian nek awak dhewe teliti, masakan Indonesia, makan Indonesia itu bumbune lengkap, jangkep. Ya, jangkep, dan itu jadi obat. Jadi jamu. Ya, misalnya kan wong dhisik iku ya to, tuwane iku ya umure panjang-panjang. Gak gampang loro. Misalnya awakmu mangan pecel, ya. Pecel kono kencuri, ya toh. Ono jeruk purute, ya enggak? Itu anti kolesterol, ya. Kowe mangan rawon, iku ono kluweke. Itu supaya apa? Netralisir, kan ngono. Jadi wong zaman dulu itu masakan kita ini sehat. Gorengin gawe apa dulu? Gorengin gawe minyak kelentik. Lengo kelentik inget enggak? Minyak kelapa, bukan kelapa sawit. Gawe dhewe. Senengane apa? Dibotok, direbus. Dibakar, diasap. Enggak kakan goreng-gorengan. Ya. Nang kene ono terkenal bandeng asap. Sing terkenal bandeng asap atau bandeng goreng? Asap sing paling enak diasap. Itu lebih sehat, ya toh. Nah, maka mari kita warisi itu apinya. Apinya tinggalan Bung Karno. Cintai ya makanan-makanan khas Indonesia. Loh. Dan banyak sekali ya toh kata-kata mutiara Bung Karno yang memberikan satu penyemangat. Mungkin salah satunya yang saya bacakan ini. Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Iya, benar. Iya kan? Harus begitu. Makanya sebagai bangsa besar kita harus percaya pada diri sendiri. Masa depan kita ada di tangan kita. Ya kan? Kita sudah dikaruniai alam yang luar biasa oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa, kayanya luar biasa. Masa depan kita ada di tangan kita. Masa depan kita, marilah anak-anak muda, kaum milenial, jenerial, ini adalah masa depan kau. Makanya apa pesannya Bung Karno? Beliau sampaikan begini. Ya, kutitipkan negeri ini kepadamu. Kutitipkan. Nah, sekarang tergantung kita, Cak. Tergantung anak kita, tergantung cucu kita, tergantung anak-anak muda kita mau dibawa kemana Indonesia ini. Tapi arahnya lebih jelas, Cak. Kita ini menuju yang disebut dengan Bung Karno Indonesia Raya. Maka yang dibangun terlebih dahulu apanya, Cak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di dalam Indonesia Raya itulah Bung Karno mengimpikan, menginginkan akan terwujud Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di Indonesia Raya itu tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia yang sudah merdeka. Tidak boleh. Tidak boleh ada kebodohan. Tidak boleh ada orang sakit yang meninggal karena tidak bisa berobat. Orang pinter yang pingin sekolah tapi nggak punya biaya. Tidak boleh. Kok Surabaya ini misalnya ya,
nang rumah sakit gak usah Gratis. mikir, gak usah bayar, gratis. Ngono ya. Semuanya kelas 3 gratis. Kelas 3 gratis. Nah ini di dalam Indonesia Merdeka itu tidak boleh ada kemiskinan. Semuanya ada di tangan kita. Nah, itu Cak pesan ini. Ya. Oke? Tentunya sudah banyak diceritakan sama Pak Jarod, termasuk Pak Jokowi ini mewarisi apinya ya. Apinya bagaimana Pak Jokowi berusaha membantu rakyat Indonesia, ya toh, dengan berbagai macam programnya. Betul. Gitu ya. Kemudian sertifikasi ya kan, waduh luar biasa. Bangun koneksitas hubungan infrastruktur yang nyambung dari Sumatera, Jawa dan sebagainya. Bangun pelabuhan, bangun bandara termasuk mindah ibu kota. Oke. Terima kasih untuk Mas Jarod, tadi sudah banyak bercerita tentang Bung Karno, bahwa Bung Karno adalah arek Surabaya. Inilah sebagai arek Surabaya kita harus bangga mempunyai suatu proklamator, dan tentunya ini harus kita warisi api perjuangannya, bukan abunya tapi api perjuangannya. Ketemu meneh ngene Jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya.